Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dalam sebuah kitab Asy-Syamarkandi, di dalam kitabnya Tanbihul Ghafilin, menceritakan bahwasanya suatu kali Umar bin Khattab didatangi oleh seorang ayah yang mengadukan perangai anaknya kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Bapak ini mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, sesungguhnya anak saya ini sudah berbuat durhaka kepadaku, sehingga seluruh hak-hak yang seharusnya aku terima dan kewajiban yang ia lakukan kepadaku selayaknya aku sebagai orang tua tidak mereka lakukan. Dan berikanlah peringatan kepada mereka, kepada dia, wahai Amirul Mukminin." Karena Umar bin Khattab merupakan seorang khalifah yang begitu adil, dia memanggil dan mendatangkan si anak ke depannya. Kemudian Amirul Mukminin menasihati, "Wahai anak, sungguhkah engkau tidak mengetahui bagaimana dosa seorang anak jika durhaka kepada kedua orang tuanya?" Namun ketika itu sang anak memohon untuk bisa berbicara. "Ya Amirul Mukminin, bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan? Silakan wahai anak muda. Adakah hak-hak yang mesti diterima oleh seorang anak kepada bapaknya?" Maka ketika itu Amirul Mukminin mengatakan, "Benar, ada. Seorang anak," kata Amirul Mukminin, "itu berhak mendapatkan 3 hal dari bapaknya. Yang pertama, dia berhak mendapatkan ibu yang baik. Yang kedua, dia berhak untuk mendapatkan nama yang baik. Dan yang ketiga, dia berhak mendapatkan pendidikan agama, pengajaran Al-Quran." Apa kata si anak? "Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya 3 hal yang engkau sebutkan tadi tidak pernah diberikan oleh bapakku kepadaku. Dia memilihkan bagiku seorang ibu adalah seorang budak yang beragama Majusi, bukan agama Islam. Dan dia memberikan nama yang tidak baik kepadaku. Namaku adalah Ju'lan. Ju'lan itu menurut bahasa Arab artinya adalah seekor kumbang. Sedangkan tidak satupun ayat Al-Quran yang kuterima pengajarannya dari bapakku." Maka ketika itu Umar bin Khattab mengatakan, "Wahai bapak, sesungguhnya engkau telah durhaka kepada anakmu sebelum anakmu mendurhakaimu." Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita sering mendengar anak yang durhaka kepada ibu dan bapaknya. Namun kadang kita lalai. Ternyata ada hak-hak yang mesti diterima oleh seorang anak sebelum kita bisa menghukumi anak tersebut adalah anak yang durhaka. Sehingga pada hari ini mungkin kita mendapatkan ada sebagian dari orang tua tidak memberikan hak-haknya kepada anaknya. Di antaranya yang pertama dari kisah yang kita bacakan tadi adalah seorang ayah harus memberikan ibu yang baik kepada anaknya. Maksudnya adalah carilah ibu, karena ibu adalah madrasatul ula. Al-madrasatul ula, sekolah pertama bagi anak-anak kita. Ketika kita mencarikan ibu yang baik, ibu yang soleha, yang faham terhadap agama, maka disitulah kita membentuk akhlak terbaik bagi anak kita. Karena ibu adalah madrasah pertama bagi anak kita. Kemudian yang kedua, bahwasanya seorang ayah berkewajiban memberikan nama yang baik kepada anaknya. Hari ini alhamdulillah kita sudah dihidup di masyarakat kita sudah terbiasa dengan unsur-unsur agama. Namun ada sebagian di antara kita yang kebarat-baratan memberikan nama anaknya yang kelihatan keren, tetapi itu tidak sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sebaik-baik nama itu adalah nama yang disandarkan kepada Allah, Abdullah dan Abdurrahman, atau nama-nama para nabi, kemudian atau nama-nama yang mengandung makna yang baik. Karena pada hari kiamat nantinya ketahuilah kaum muslimin bahwasanya setiap manusia akan dipanggil dengan nama yang kita miliki di dunia. Dan nama yang dimiliki itu merupakan pemberian dari ayah dan ibu kita. Maka salah satu hak seorang anak adalah mendapatkan nama yang baik. Bukan sebagaimana yang kita dapatkan dalam cerita tadi. Seorang anak mendapatkan nama seekor kumbang, Ju'lan. Ya, kalau bahasa kita hanyalah kumbang cirik gitu. Ini bukan nama yang sangat baik. Tetapi seorang anak berhak mendapatkan nama yang baik. Maka ini mungkin urusan yang sepele, tetapi ketahuilah apa yang kita miliki di dunia ini dari nama, itulah nanti yang akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala pada yaumil mahsyar nanti. Dan yang terakhir adalah hak seorang anak terhadap ayahnya adalah
mendapatkan pengajaran agama. Ini harus menjadi motivasi bagi kita. Sebagai orang tua, kita berkewajiban menanamkan nilai-nilai agama dalam diri anak kita. Alhamdulillah, hari ini banyak pesantren-pesantren di mana-mana. Tinggal kita memilih mana yang akan kita, kemana anak kita akan kita masukkan. Nah, ini adalah kewajiban kita sebagai seorang ayah. Jangan kita berlepas tangan terhadap pendidikan anak kita. Baik dan buruknya anak kita itu tergantung dengan pelajaran, pengajaran, atau nilai-nilai agama yang kita tanamkan kepada diri kita. Pada hari ini kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang ayah terkadang melalaikan kewajiban ini. Mereka membebaskan kepada anaknya untuk sekolah dimanapun yang dia sukai. Namun ini adalah salah satu cara yang salah. Sebagai seorang ayah kita harus mengarahkan, kamu harus sekolah ke sini, kamu harus mendalami ilmu agama, dan kamu harus begini dan begitu. Karena anak kita belum tahu apa-apa. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya pendidikan agama adalah hal yang terpenting di dalam hidup ini. Apalah artinya dunia? Dunia kita hidup hanya 60-70 tahun, sedangkan kehidupan akhirat adalah kehidupan selama-lamanya. Makanya apapun yang kita lakukan, penilaian norma-norma agama yang ada di dalam hati, dalam diri kita harus ditanamkan kepada anak-anak kita, sehingga mereka ketika dewasa nanti berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengajaran pertama yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita adalah muru auladakum bis-shalah, perintahkan anak kalian untuk melaksanakan salat. Kalau seandainya umurnya sudah sampai 7 tahun, wadribuhu 'alaiha idza balagha 10 sinin. Namun kalau tidak mau juga melaksanakan salat padahal umurnya sudah 10 tahun, maka pukullah dia. Ini merupakan salah satu pengajaran bahwasanya ketaatan itu harus dipaksakan. Jangan biarkan anak kita lalai dengan permainannya, jangan lalai dengan kehidupannya, namun kebaikan-kebaikan harus dipaksakan. Kaum muslimin, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini dari cerita singkat ini menjadi ibrah dan manfaat bagi kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita bersama. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.